Oke, selamat pagi, siang, malam, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Alisa Listiawardani, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis permasalahan usabilitas dan user experience pada dua aplikasi. Oke, kita langsung masuk pada aplikasi yang pertama, yaitu Teman Bus. Teman Bus, singkatan dari Transportasi Ekonomis Mudah, Aman, dan Nyaman, merupakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengakomodasi transportasi bus di berbagai macam kota. Salah satunya adalah Kota Bandung. Fitur pada aplikasi ini terdapat 3 fitur utama, yaitu jadwal dan rute bus yang real-time, scan QR Code untuk pembayaran, dan rekomendasi rute menuju halte yang ingin dituju. Next, kita akan masuk kepada permasalahan usabilitas. Yang pertama yaitu aplikasi tidak efektif dalam memberikan rekomendasi tempat yang dituju atau not effective to use. Jadi pada aplikasi terdapat tulisan pada search box yaitu mau kemana hari ini, seakan-akan tempat yang dimasukkan adalah tujuan. Sementara itu, tempat yang tersedia pada aplikasi hanya tempat yang berupa halte. Menurut saya hal ini dapat diimprove dengan mengubah tulisan menjadi cari halte ataupun aplikasi dapat menyediakan rekomendasi halte terdekat dengan tempat tujuan. Karena menyebabkan tidak efektif untuk kita ingin ke gedung sate tapi ternyata di gedung sate ini tidak ada data yang ditemukan gitu. Kita harus spesifik tahu halte apa yang terdekat dengan gedung sate. Permasalahan usability yang kedua yaitu navigation bar yang terhalangi salah satu fitur dan tidak bisa ditekan atau have bad utility. Jadi jika kita menekan tombol hubungi pada navigasi utama, akan muncul collapsible bar yang jika diturunkan akan menghalangi menu navigasi. Menu ini jadi tidak bisa ditekan sesuai dengan gambar pada tangkapan layar pada kiri, di kiri ini. Sebaiknya menu ini tidak dibuat secara collapsible bar karena bagian bawah ini kemudian menjadi terlalu ramai dan terkonsentrasi. Oke, permasalahan yang ketiga yaitu terlalu banyak langkah untuk mengakses jadwal bus, lalu aplikasi sering menampilkan data yang tidak up to date dan seringkali error dalam pengambilan data. Hal ini menyebabkan pemborosan waktu dan usaha bagi pengguna yang membuat aplikasi menjadi kurang efisien untuk digunakan atau not efficient to use. Seharusnya data yang ditampilkan adalah data yang paling terbaru dan cepat untuk diakses. Setelah 3 permasalahan usability tersebut, mari kita masuk ke user experience yang dirasakan dengan Teman Bus. Ada 3 perasaan yang ingin saya highlight. Yang pertama yaitu aplikasi membuat frustasi dalam memilih menu atau frustrated. Jika pengguna belum melakukan verifikasi ataupun login dan mencoba mengakses menu yang restricted, maka akan muncul error message. Namun sangat disayangkan, error message ini tidak ada tombol call to action-nya harus ngapain, jadi hanya ada informasi, pengguna harus login terlebih dahulu, pengguna harus pilih kota terlebih dahulu, tapi kemudian pengguna harus mencari lagi gitu. Login sebelah mana sih? Cari kota itu di mana sih? Jadi pengguna ini kadang merasa frustasi dan kebingungan. Sebaiknya error message ini ditambah tautan ke aksi yang harus dilakukan seperti login atau memilih kota atau memverifikasi akun gitu. Perasaan kedua yang ingin saya bahas yaitu aplikasi membuat bingung karena tulisan yang terlalu kecil dan peta yang ditampilkan kurang user-friendly. Pada laman artikel terlihat bahwa body atau tulisannya sangat kecil sehingga tidak aksesibel bagi sebagian pengguna. Hal yang sama juga berlaku pada tampilan peta. Peta yang ditampilkan itu seperti peta kertas pada umumnya dengan legenda dan detail yang sangat kecil-kecil sekali. Menurut saya peta ini dapat dibuat lebih interaktif, lebih besar dan lebih simpel untuk gawai. Kan Teman Bus ini merupakan aplikasi smartphone atau mobile. Dengan gawai yang kecil seperti ini, menurut saya bisa lebih optimasi lagi untuk penampilan peta tersebut. Perasaan yang ketiga yaitu ada perasaan, udah gitu aja setelah selesai mengakses jadwal bus atau not enjoyable. Seperti yang saya telah sampaikan sebelumnya,
banyak sekali langkah yang harus dilakukan oleh pengguna untuk mengakses jadwal bus. Namun kemudian aplikasi seringkali mengecewakan karena data yang ditampilkan tidak up to date atau error atau tidak ada data sama sekali yang dapat kita akses gitu. Setelah berbagai usaha user untuk melakukan pengaksesan, kemudian error, kan user menjadi tidak enjoyable, tidak kecewa gitu. Aplikasi kedua yang akan saya bahas yaitu Zikr, merupakan aplikasi yang berfokus untuk membantu dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya pada sistem administrasi rumah sakit. Ada 3 fitur utama juga pada aplikasi ini. Yang pertama, reservasi antrian konsultasi dokter. Yang kedua, electronic health record yang terintegrasi. Yang ketiga, invoice konsultasi online, resep obat maupun pemeriksaan melalui aplikasi. Oke, langsung kita masuk kepada permasalahan usability yang pertama, yaitu pemilihan tanggal dan kategori dokter yang tidak efisien atau not efficient to use. Jadi pemilihan tanggal dan dokter ini terbagi menjadi 3 langkah utama. Yang ingin saya highlight atau tekankan adalah antar muka untuk pemilihan tanggal ini tidak user friendly, karena awalnya itu ada 1 minggu kita bisa memilih tanggal, kemudian itu bisa di-expand menjadi 1 bulan. Sebaiknya lebih efisien untuk diadakan drop down pemilihan tanggal. Hal yang sama juga berlaku untuk kategori pemilihan kategori dokter. Sangat disayangkan bahwa di dalam aplikasi ini terdapat banyak sekali kategori dokter, lengkap sekali, namun pengguna harus memilih satu persatu dari list yang scrollable secara horizontal. Aplikasi tidak menyediakan search bar untuk kategori ataupun nama dokter, sehingga tidak efisien untuk pengguna karena ia harus membaca satu persatu dan mencari dokter yang dia inginkan. Permasalahan usability yang kedua yaitu fitur yang paling utama, yaitu pemesanan jadwal konsultasi dokter memiliki entry point yang kurang baik. Tombol untuk reservasi konsultasi dokter ini tidak visible atau tersembunyi. Hal ini menyebabkan pengguna harus mengakses tab riwayat, kemudian harus verifikasi pasien baru, kemudian baru ada tombol untuk mendaftar. Menurut saya seharusnya ada tombol dulu untuk mendaftar, walaupun kemudian akan di-redirect untuk kemudian verifikasi pasien baru terlebih dahulu begitu. Tapi aksesibilitas dalam menu pendaftaran ini menjadi penting agar pengguna tidak bingung untuk memanfaatkan aplikasi ini sebagai untuk tujuan yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu tidak ada pengecekan dan verifikasi data sebelum mendaftarkan diri ke janji temu bersama dokter atau not safe to use. Pada pembahasan penganalisisan aplikasi ini saya mencoba dengan sengaja untuk mendaftar tapi data saya tidak valid, nama saya tidak valid, tanggal lahir saya tidak valid, foto KTP saya tidak valid, selfie dengan KTP saya tidak valid. Namun ternyata sistem memperbolehkan saya untuk mendaftar. Hal ini menjadi berbahaya bagi 3 pihak, yaitu penyedia layanan kesehatan, dokter, dan pasien itu sendiri, karena data-data yang tidak valid ini dapat menimbulkan resiko-resiko tertentu. Gitu. Oke, terdapat 3 permasalahan user experience pada Zikr, yaitu yang pertama, walaupun terdapat permasalahan-permasalahan usability sebelumnya, secara garis besar aplikasi memberikan penggunanya help dan documentation yang cukup sehingga pengguna merasa enjoyable dan bagi pengguna yang awam dan terhadap medical terms dan tidak tahu apa yang ia cari, itu dia bisa memprovide alur yang baik. Yang kedua, walaupun demikian, aplikasi membuat kebingungan untuk membuat reservasi dokter. Seperti yang saya telah sampaikan sebelumnya, tombol untuk reservasi dokter ini sangat tidak aksesibel dan tersembunyi, sehingga user harus mengakses beberapa langkah atau menu terlebih dahulu sebelum bisa melakukan pendaftaran. Yang ketiga, aplikasi membuat merasa flat dan membosankan atau boring. Aplikasi hanya menggunakan 2 warna utama, yaitu biru dan kuning. Sangat disayangkan bahwa error message juga ditampilkan dalam warna kuning, sehingga tidak menampilkan sense of urgency ataupun warning bagi user. Jadi begitu-gitu aja dari awal sampai akhir. Harusnya error message ini ditampilkan dalam warna merah ataupun warna-warna yang lebih eye-catching lagi, sehingga user memiliki perasaan ini salah, hal ini merupakan hal yang salah untuk dilakukan. Oke.
Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan. Semoga yang saya sampaikan dapat berguna bagi Anda semua. Terima kasih.